Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Yang amin, hidupmu pasti luar biasa. Saudara pernah nggak merenung begini kejadian ya? Saudara kepingin sekali ya, pengen makan bakso gitu ya. Kepingin banget nih. Saking kepinginnya, saudara pengen pergi satu tempat di mana ada jualan bakso gitu. Di dalam hati, tiba-tiba nggak berapa lama tukang bakso lewat. Pernah nggak ngerasain gitu? Pengen bakso, baru kepingin doang nih, nggak dalam hitungan 1 menit, tukang bakso lewat. Pernah seperti itu? Ya. Terus ada lagi, saya pernah yang ngalami, saya ngomong sama pegawai saya, si itu kok udah lama ya nggak datang kemari ya? Dia belanja di mana ya? Biasanya 1 minggu sekali nih datang belanja. Ini perasaan udah 1 bulan lebih nggak muncul-muncul tuh. Si itu siapa? Saya lupa namanya. Saya ngomong sama pegawai saya. Baru selesai ngomong gitu, muncul dia. Apakah itu kebetulan? Terus kita akan bilang gini, baru aja kamu diomongin, muncul. Jawabannya apa? Kamu panjang. Pernah saudara nangkep seperti itu? Nah, tema khotbah saya nggak ada yang namanya kebetulan. Kenapa tema ini saya mau sampaikan? Satu hari saya nonton di TikTok. Dia bilang begini, ya itu tadi cerita. Kepingin makan bakso, tiba-tiba lewat tukang bakso. Kepingin nih ketemu sama orang itu gitu ya. Gak berapa lama orang itu bisa WA. Apakah itu kebetulan? Nah, jadi di artikel itu, ini di luar yang rohani ya, dikatakan begini, menurut sains, jadi ilmu pengetahuan, nah ini boleh saudara terapkan. Dikatakan begini, kenapa hal itu bisa sering terjadi adalah dikatakan adanya, ini bahasa Inggris ya, entanglement quantum. Apa tuh? Entanglement, saya baca di ininya, melibatkan kuantum itu adalah satu energi menjadi terang. Jadi disingkatnya jadi entanglement quantum. Nah, entanglement quantum itu bisa didapat, saudara bisa alami, itu kalau saudara ada di zona ikhlas. Hatinya yang selalu tulus. Sering nggak saudara ketika mendapat satu persoalan atau masalah, ketemu dia. Misalnya saudara bannya lagi bocor, ya mungkin saya lagi ngapain, Pak Joni lewat. Kebetulan Pak Joni lewat gitu ya. Ini sains ya, ilmu pengetahuan. Nanti saya cocokkan dengan yang rohani. Dikatakan itu bisa terjadi kalau kita ada di dalam zona ikhlas. Artinya apa? Menerima apapun yang terjadi dengan hati yang ikhlas, dan biasanya dengan hati yang ikhlas itu adalah ucapan syukur. Itu ya. Saudara harus tangkap ini. Nah, sekarang saya mau bahas dalam hal yang rohani. Jadi di artikel itu berkata kalau mau mendapatkan entanglement quantum, saudara harus punya hati yang ikhlas. Jadi dalam zona ikhlas itu hal-hal itu pasti akan terjadi. Ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah begini. Dikeluarkan dulu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ketika saudara menghadapi hal ini dan itu, kalau hatimu tulus, ya harusnya kejadian yang mungkin menurut saudara itu mengecewakan, tapi kalau saudara punya hati yang ikhlas, saudara akan melakukan ini. Tetap mengucap syukur. Saya mau katakan di dalam tangan saudara, hidupmu di dalam tangan Tuhan. Gak ada yang kejadian itu namanya kebetulan. Ini saya sering katakan ya. Nah, saya ambil cerita dulu. Saudara tahu kasus menara kembar yang rubuh? WTC. Ya, WTC yang rubuh itu mematikan ribuan orang, tetapi ada juga yang selamat. Nah, ini bukan kebetulan. Ceritanya, saya ambil contoh 2. Ada seorang ya mau pergi kerja ke tempat yang tadi, WTC yang akhirnya ambruk. Hari itu dia entah kenapa mau coba pakai sepatu baru. Nah, waktu pakai sepatu baru, saudara tahu ya kalau sepatu baru jalan nggak berapa lama lecet kakinya. Oleh karena sepatu baru. Akhirnya dia pergi ke apotek untuk membeli
Tensoplast, ya. Dan dia nggak mengeluh, tetap bersyukur karena sepatunya yang baru. Nah, karena dia nggak langsung pergi ke menara Twin itu ya, menara kembar itu, WTC itu, karena dia harus mampir dulu membereskan kakinya, dia selamat. Artinya, apakah itu kebetulan? Coba kalau dia masih pakai sepatu yang baru, mungkin dia bisa berlari-lari. Dia udah telat, pakai sepatu lama nih, dia pasti lari-lari. Apa yang akan terjadi? Meninggal. Itu contoh satu. Karena ada zona ikhlas, walaupun kakinya lecet, dia tetap mengucap syukur. Maka hal itu terjadi. Entanglement kuantum. Bukan kebetulan itu. Satu. Ini kisah nyata nih, ada namanya. Cuman saya nggak hafal namanya. Kedua, seorang ya mau melakukan bisnis dan mengadakan satu meeting di tempat yang menara kembar itu. Dia tinggal di satu hotel yang nggak jauh daripada menara kembar yang akhirnya rubuh. Dia bersama 3 koleganya lah, rekan bisnisnya, sarapan di hotel itu. Nah, ketika sarapan itu, temannya, rekan bisnisnya itu, memberi dia satu hadiah, yaitu dasi. Nah, si orang ini, begitu terima dasi itu, waduh, dia senang banget. Kayaknya dasi ini cocok dengan seleranya, ya. Tapi dia pakai bajunya nggak matching, nggak cocok dengan dasi yang diidam-idamkan yang diberikan oleh rekan bisnisnya. Akhirnya dia ambil keputusan, berkata kepada 3 temannya ini, kamu jalan dulu deh, saya mau balik ke kamar, saya mau ganti baju supaya dasinya cocok dengan baju yang saya mau pakai. Akhirnya dia kembali nih ke kamarnya nih ya. Mereka yang tadi ada di lobi hotel, yang 3 orang ini pergi ke menara kembar itu. Ya, karena mau melakukan bisnis di situ. Nah, namanya kalau mau ganti baju, cocokin dia punya dasinya, agak sedikit lambat dong. Ya nggak bisa langsung ambil comot. Cocoknya sama apa nih? Oh, ini kurang cocok gitu ya. Jadi ambil nih. Ketemu. Dia pakai tuh dasi hadiah. Penuh dengan ucapan syukur. Dasi doang. Begitu dia sampai lobi, tiba-tiba ada suara yang begitu keras. Bam! Dia lihat menara yang kembar itu terbakar. Dia selamat oleh karena apa? Ganti baju. Saudara pikir itu kebetulan? Ini apa namanya kalau sains secara ilmu pengetahuan, karena dia mempunyai zona ikhlas. Tulus, dan biasanya orang yang tulus, apapun yang terjadi, dia selalu akan mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah bukan untuk segala sesuatu yang baik, tetapi dapat melihat yang baik dari segala sesuatu, meskipun itu kecelakaan. Kaki lecet itu kecelakaan nggak? Ada lagi yang selamat dari menara yang kembar yang rubuh itu, oleh karena mengalami ban bocor, terjadi kecelakaan, keserempet sepeda, jadi ada sedikit perkara. Gara-gara hal itu, mereka jadi terlambat untuk datang ke kantor. Itu luar biasa. Apakah menurut saudara itu kebetulan? Jadi ilmu pengetahuan ini benar gak? Kenapa hal itu bisa terjadi kepada diri saudara? Karena saudara punya hati yang tulus. Dan orang yang hatinya tulus akan selalu melakukan apa? Mengucap syukur. Jangan mengucap syukur untuk hal-hal yang baik saja. Tangkap ini? Kita baca ya. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Tanamkan ini. Jangan bilang Tuhan, saudara aja mau melakukan ABCD, asal saya, misalnya saudara melakukan sesuatu kepada saya, ABCD, asal saya pun melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Betul nggak? Ini bicara manusia aja deh, bukan bicara rohani ya, bicara ilmu pengetahuan. Benar nggak manusia begitu? Saudara lebih mau melakukan sesuatu kepada orang yang melakukan sesuatu kepada saudara, benar nggak? Daripada yang tidak. Disuruh berkali-kali, 10 kali suruh,
Paling saudara dia melakukan satu. Betul nggak? Ini bicara secara umum aja. Apalagi Tuhan. Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara mau mengalami entanglement kuantum? Apa? Keterlibatan suatu energi yang menjadi terang. Ada sesuatu, terang itu kan bicara yang tadinya gelap jadi terang, artinya yang tadinya buntu jadi ada jalan, betul kan? Ya, adalah apa? Saudara harus punya hati yang tulus. Itu kata orang sono loh. Kata orang di luar Alkitab. Tapi hari ini saya mau menyampaikan, lebih menegaskan lagi, ya, apa yang dikatakan orang itu. Ini bukan bicara kekristenan ya, berdasarkan ini. Ya, oke.